Shalom, selamat sore pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Tony Sampara, Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengajak, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Dan sore ini kita akan bermazmur dari Kitab Mazmur, pasal 66 ayat 5 dan 7. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Mazmur pasal 66 ayat 5 dan 7. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Tawarik, pasal 31 ayat 20 dan 21. 2 Tawarik, pasal 31 ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 dan 21. Bukan hanya apa yang kita lakukan, namun juga bagaimana kita melakukannya. Itulah yang menunjukkan kualitas diri kita yang sesungguhnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya seorang yang berolahraga belum tentu pantas untuk disebut sebagai olahragawan. Sebab kalau kita melakukan olahraga, namun bila kita melakukannya secara asal-asalan, maka tentu kita tidak patut untuk disebut sebagai seorang olahragawan. Hal yang sama dengan kehidupan yang mulia. Hanya bila kita telah mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang benar dan dengan sikap yang benar, maka barulah diri kita layak untuk disebut sebagai orang yang hidup dengan penuh makna dan tidak sia-sia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pentingnya untuk melakukan apa yang benar dengan sikap yang benar. Sekali lagi saya katakan, melakukan apa yang benar dengan sikap yang benar. Ini dicontohkan oleh Hizkia, sebagaimana yang dicatat dalam 2 Tawarik pasal 31. Di situ ditulis bahwa ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Allah. Namun bukan hanya itu saja, juga dicatat bahwa dalam setiap usaha yang dimulainya, ia mencari Allah. Ia mencari Allah. Juga ditulis bahwa semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Sehingga segala usahanya berhasil. Artinya, Hizkia bukan saja melakukan hal yang benar, namun ia juga melakukan dengan sikap yang benar, yaitu dengan sepenuh hatinya. Hal itulah yang mendatangkan berkat Allah, yaitu keberhasilan dan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang mulia.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore hari ini kita belajar dari seorang Hizkia. Bagaimana segala sesuatu yang dia mau kerjakan, dia mencari Allah terlebih dahulu. Artinya, bahwa dia bertanya, apa yang harus ia kerjakan? Sesuai dengan standar Tuhan atau tidak? Dan pada saat dia mendapatkan jawaban dari Allah, maka dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh hati. Dia akan melakukan dengan sekuat tenaga. Dan semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini? Apakah kita melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan menurut kehendak Tuhan atau menurut kehendak kita? Harus kita perhatikan hal ini. Sebab hari ini kita terikat. Banyak kita yang terpikat dengan godaan dunia. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk memuliakan Tuhan. Saya mau katakan, saudara, kalau hal itu sedang terjadi pada diri kita saat ini, bertobatlah. Kembali di dalam hal yang benar, karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Saat kita melakukan yang baik untuk Tuhan, maka kita akan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami memohon agar Engkau di dalam anugerah-Mu senantiasa memeriksa hati kami dan menghindarkan diri kami dari sikap yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengasihi diri-Mu, sebab sesungguhnya hanya Engkau yang layak untuk kami kasihi dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Ampunilah diri kami apabila tidak jarang kami melakukan kebenaran secara ala kadarnya dan tidak dengan sepenuh hati, sehingga dengan demikian kami hidup di dalam kesuasaman rohani yang memuliakan nama-Mu. Baharulilah hati kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, dan kobarkanlah kembali kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur oleh karena rahmat-Mu, Engkau telah menyertai dan menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Dengan firman-Mu, Engkau telah menunjukkan jalan-jalan yang harus kami tempuh di dalam hidup kami. Dengan Roh-Mu, Engkau telah menyertai dan menuntun diri kami agar senantiasa hidup di dalam rencana-Mu. Di dalam penyertaan-Mu kami mengalami berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan, sungguh besar kebaikan-Mu bagi diri kami. Kami mempercayakan hari esok kami ke dalam rahmat-Mu. Kami yakin Engkau memiliki rencana yang indah untuk masa depan kami dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dan bersyukur Tuhan karena kasih-Mu begitu besar. Saat ini hamba berdoa untuk semua pemirsa, Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan hamba sore hari ini, menyerahkan Ibu Ruslina Warfandu, menyerahkan Ibu Yuliana Tan di Jayapura, menyerahkan anak kekasih Angel Epa Upuya, menyerahkan Saudara Patrick Renol Wawuruntu, menyerahkan Ibu Nonik Sarce, menyerahkan Ibu Olive Bulog, menyerahkan Ibu Mica Tanamal, menyerahkan Ibu Melan Makalau, dan semua yang mengangkat jempol bahkan yang menonton kembali. Tuhan memberkati. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Biarlah apa yang mereka kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-tangan mereka yang bekerja Tuhan jamah dan kuduskan, sehingga tangan-tangan itu akan menghasilkan keberhasilan di dalam nama Yesus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka semua, sehingga mereka boleh bersyukur dan bersyukur. Terima kasih buat kesembuhan-kesembuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi saudara-saudara hamba yang sedang digumuli pada hari-hari ini. Terima kasih untuk Bapak Hengki Likwati Sorong yang sudah selesai operasi dan sembuh. Terima kasih juga untuk Ibu Sarce, Tuhan campur tangan dalam proses kesembuhan, dan hamba tetap percaya kesembuhan itu menjadi milik Ibu Sarce. Demikian juga proses kesembuhan bagi Bapak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Tuhan terus bekerja, nyatakan kasih Tuhan, sehingga kesembuhan demi kesembuhan terus terjadi dalam kehidupan
Bapak Bram Tanamal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk lingkungan tempat hamba berada, Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun untuk semua umat Tuhan di wilayah ini. Berikan roh pertobatan tercurah berlimpah-limpah. Setiap mereka yang terikat dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat, mereka yang terikat dengan roh-roh agamawi, roh-roh adat istiadat, roh-roh pemberontakan kepada orang tua, hamba ikat dan patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam melepaskan damai sejahtera sukacita kebenaran firman Tuhan, hamba tanam kembali untuk setiap pribadi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba juga berdoa untuk persiapan ibadah raya kami pada besok hari. Baik itu online, baik itu onsite, untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melayani pada besok hari. Biarlah Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu ya Allah, agar ibadah yang kami jalankan, hadirat-Mu kami nikmati, kami rasakan, karena kami mau melihat kuasa-Mu tetap terjadi atas setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Baik itu pagi hari, baik itu sore hari. Nama Tuhan senantiasa yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu kepada kami semua. Berkati seluruh pemirsa yang ikut, yang hadir bersama dengan hamba. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih ya Allah. Berikan ketenangan, kedamaian, berikan cuaca yang baik pada besok hari ya Allah, sehingga tidak menghalangi umat-Mu untuk datang beribadah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Ingat, kita harus melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Segala sesuatu yang kita mau kerjakan, bertanyalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, maka kita lakukan dengan sekuat tenaga kita, dengan kesungguhan hati kita. Dan semua tertuju untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tetap semangat, andalkan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Salam MDC.